Halo semuanya, selamat datang di channel My Class My Adventure. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang latihan SAS ganjil mata pelajaran matematika kelas 6 ya. Sebelum kita membahas soalnya satu persatu, silahkan untuk klik tombol like-nya dan subscribe-nya agar channel My Class My Adventure semakin berkembang dan dapat tembus 1000 subscriber. Terima kasih. Oke, kita bahas soal nomor 1. Perhatikan gambar di bawah ini untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Maksudnya sini adalah nomor 2 dan 3 ya. Ini pertanyaannya. Anak panah yang menunjukkan huruf X. Huruf X ini ya. Ini merupakan unsur-unsur dari lingkaran. Ini huruf X-nya ini dinamakan apa? Dinamakan juring. Udah ya adik-adik ya. Oke, soal berikutnya nomor 3. Anak panah yang ditunjukkan dengan huruf Y yang ini, itu namanya adalah tembereng. Oke, sudah diingat. Kita lanjut soal nomor 3. Oke, kita lanjut soal nomor berikutnya ya. Maksudnya tadi adalah nomor 4. Jadi mengelilingi lapangan yang berbentuk lingkaran dengan diameter 7 meter. Jika ia mengelilingi lapangan itu sebanyak 6 kali, maka jarak yang ditempuh Dodi seluruhnya, maka di sini kita harus mencari kelilingnya terlebih dahulu. Itu nomor 4, kelilingnya. Jika diketahui diameter, maka kita menggunakan rumus pi kali d. 7 bisa dibagi 7, maka pi-nya 22/7 dikali diameternya 7. 7 bagi 7 bisa ya 1, 22 kali 1, 22 meter. Ini kelilingnya. Kemudian jaraknya keliling kita kalikan dengan banyak berputarnya itu. Ini banyak mengelilinginya, terus banyak 6 kali, kita kalikan 6. Maka 22 kali 6 hasilnya adalah 132 meter. Gimana adik-adik? Sangat mudah bukan? Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal yang berikutnya nomor 5. Sebuah taman bunga berbentuk lingkaran dengan luas 1386 meter persegi. Di sekelilingi taman itu setiap 4 meter ditanami pohon pucuk merah. Berapa pohon pucuk merah yang dapat ditanam? Nah, ditanyakan adalah banyaknya pohonnya itu. Di sini kita belum mencari jari-jarinya, karena yang ditanyakan adalah kelilingnya dulu. Maka kita hitung jari-jarinya dari luas yang diketahui. Jari-jari rumusnya akar dari luas dibagi pi. Maka hasilnya akar dari luasnya 1386 kita bagi dengan pi-nya 22/7. Itu ya, kita cari. Oke, kita lanjut. 1386 tanda bagi jadi kali. Bentuknya ini kita balik posisinya 7/22. Maka 1386 dibagi 22 hasilnya adalah 63 ya adik-adik. Maka menjadi 63 kita kalikan 7. 63 kali 7 hasilnya adalah 441. Akar dari 441 adalah 21. Ini jari-jarinya sudah kita dapatkan, yaitu 21 meter. Keliling rumusnya 2 kali pi kali r. 2 kali pi-nya 22/7 kali r-nya 21. 21 dibagi 7, ini hasilnya 3. Maka menjadi 2 kali 22 kali 3. 2 kali 22 itu adalah 44. 44 kali 3 132 meter.
Oke, setelah kita menemukan kelilingnya 132 meter, kita cari banyak pohonnya. Banyak pohon itu adalah keliling, kita bagi dengan jarak setiap pohonnya. Jarak setiap pohon adalah 4, maka keliling kita bagi 4. 132 dibagi 4, hasilnya adalah 33 buah. Gimana adik-adik, bisa dipahami ya untuk nomor 5 ini? Oke, kita lanjut soal nomor berikutnya, nomor 6. Oke, soal nomor 6 ini adalah mengkonversi satuan dari debit 12 liter per menit dijadikan liter per jam. 12 liter garis miring artinya dibagi, kemudian menit ini ya kita jadikan liter per jam. Liter ini tetap sama, maka kita tulis 12 dibagi menit ke jam, itu adalah 1/60. Maka 12 tanda bagi jadi kali, posisinya kita balik 60/1. 12 kali 60 adalah 720, maka hasilnya ini ya, liter per jam. Sangat mudah ya adik-adik ya nomor 6 ini. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Soal nomor 7. Sebuah pancuran mengalirkan air sebanyak 2 meter kubik dalam waktu 2 menit. Berapa liter per menit debit aliran air pada pancuran tersebut? Ini satuannya dari debit 2 meter kubik dalam waktu 2 menit, artinya per 2 menit. Oke, ini dirubah ke bentuk liter per menit juga. Maka 2 kita bagi 2 menjadi 1 meter kubik per menit, menjadi liter per menit. Oke, liter itu kan sama dengan desimeter kubik, maka kita ubah ini ke desimeter kubik ya. 1 meter kubik menjadi desimeter kubik, artinya kan turun 1 tingkat ya, dikali 1000 menjadi 1000 desimeter kubik per menit, atau bisa kita tulis 1000 liter per menit. Gimana adik-adik? Ini sangat mudah sekali ya. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Soal nomor 8. Sebuah air mancur memancurkan air dengan debit 120 cm3 per menit. Berapa liter per jam debit air tersebut? Nah, ini masih kita dengan soal mengkonversi satuan debit. 120 cm3 per menit sama dengan ini berapa liter per jam. Cm3 ini kan sama dengan mililiter ya, maka menjadi 120 mililiter. Dan garis miring itu sama dengan tanda bagi menit sama dengan berapa liter per jam. Oke, mililiter ke liter itu naik 3 tingkat, maka dibagi 1000. 120 kita bagi dengan 1000, kemudian dibagi menit ke jam, ini 1/60 ya, maka 120 dengan ini nolnya masing-masing kita coret,
menjadi 12 per 100, tanda bagi jadi kali, posisinya kita balik 60 per 1. 60 dengan nolnya kita coret 1, 100 nolnya kita coret 1, menjadi 12 dikali 6, 72 per 10. Maka hasilnya adalah 7,2 liter per jam. Nah, sangat mudah ya adik-adik ya untuk nomor 8. Yang penting kamu bisa perkalian dan pembagian. Intinya itu ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut soal nomor berikutnya 9. Oke, soal nomor 9. Sebuah keran bak mandi memiliki debit 12 liter per menit. Jika bak mandi tersebut memiliki volume 432.000 cm3, berapa menit waktu yang diperlukan? Oke, lanjut nomor 9. Sebuah keran bak mandi memiliki debit 12 liter per menit. Jika bak mandi tersebut memiliki volume 432 cm3, berapa menit waktu yang diperlukan untuk mengisi bak mandi tersebut? Nah, di sini adik-adik harus cermat. Dilihat untuk debit satuannya 12 liter per menit. Ini liter ya. Volume satuannya cm3. Nah, di sini kan jelas beda ya satuannya. Maka kita samakan dulu. Liternya ini kita ubah ke bentuk cm3. Cm3 ini kan sama dengan mililiter ya. Cm3 ini kan sama dengan mililiter. Maka liter kita ubah ke bentuk mililiter. Debitnya 12 liter per menit, maka kita ubah ke mililiter per menit. Liter ke menit itu turun 3 tingkat, maka kita kalikan 1000. 12 kita kalikan 1000 menjadi 12.000 mililiter per menit. Setelah debitnya ini satuannya sama dengan volume, baru kita cari dengan waktunya. Waktu W sama dengan volume dibagi debit. Volumenya adalah 432.000 cm persegi. Kita bagi bisa dalam bentuk per ini 12.000 mililiter per menit. Ini masing-masing 0,3 kita coret. 432 dibagi 12 hasilnya adalah 36 cm3 dengan mililiter bisa kita coret, maka menjadi 36 menit. Nah, itu ya jawabannya untuk nomor 9 ya adik-adik ya. Berapa menit waktu yang diperlukan untuk mengisi bak mandi tersebut? Hasilnya adalah 36 menit. Susah enggak? Enggak dong pastinya. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Soal nomor 10. Nah, di sini masih teori ya adik-adik ya. Garis lurus yang menghubungkan dua titik pada suatu lingkaran dan melewati titik pusat disebut apa ini? Ayo, ingat dah tentang unsur-unsur lingkaran. Garis lurus menghubungkan dua titik pada suatu lingkarannya dan melewati titik pusat disebut, ya betul, namanya adalah diameter. Sangat mudah ya. Oke, kita lanjut soal nomor 11. Soal nomor 11, sebuah diameter lingkaran memiliki panjang 21 cm. Berapakah jari-jari lingkaran tersebut? Adik-adik ingat, mencari panjang jari-jari itu apanya diameter? Ya, betul. Jari-jari adalah setengahnya diameter. Jari-jari merupakan diameter dibagi 2. Maka 21 dibagi 2 hasilnya adalah 10,5 cm. Nah, sangat mudah ya adik-adik nomor 11.
Bisa ya pastinya kalian semuanya. Oke, lanjut nomor 12. Oke, kita lanjut soal nomor 12. Tony mempunyai jam dinding berbentuk lingkaran. Diameter jam tersebut 28 cm. Kelilingnya permukaan jam dinding tersebut adalah keliling jika yang dikira diameter rumusnya pi kali diameter. 28 dibagi 7 bisa ya adik-adik. Maka kita pi nya adalah 22/7 kali 28 sama dengan 28 bagi 7 4. 22 kali 4 88 cm. Ini sangat simpel sekali ya nomor 12. Oke, kita lanjut soal nomor berikutnya. Oke, kita soal nomor 13. Sebuah taman berbentuk setengah lingkaran seperti gambar tersebut. Berikut ini gambarnya. Keliling taman tersebut adalah, ingat, keliling adalah penjumlahan dari garis tepinya. Maka mencari keliling, garis tepinya ini adalah jari-jari ditambah jari-jari ya yang bawah ditambah ini adalah setengah lingkaran. Maka setengah kali, jika diketahui jari-jari rumusnya 2 kali pi kali r sama dengan jari-jarinya adalah 28 tambah 28 ditambah 2 dengan setengah bisa kita coret meninggalkan pi kali r. Kalau r nya 28 maka pi nya 22/7 dikali 28. 28 ini kita hitung dulu. 28 tambah 28 56 tambah 28 dibagi 7 4. 22 kali 4 88. Maka hasilnya 56 tambah 88 144 cm. Nah, gimana adik untuk pembahasan kita dari nomor 1 sampai 13? Tidak ada yang susah ya, pastinya gampangan kalian semua kelas 6 sangat pintar-pintar. Oke? Kita lanjut soal yang berikutnya.